Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk video kali ini kita akan membahas terkait alat ukur kecepatan fluida. Di sini nanti kita akan membahas beberapa alat yang akan kita gunakan, yang biasanya ini merupakan instrumen atau alat yang bisa dipakai untuk mengukur kecepatan sebuah atau suatu fluida, baik itu fluidanya berupa liquid atau cairan dan juga berupa gas ya. Jadi di sini ada 4 macam instrumen, yaitu ada pitot tube ya, kemudian ada venturimeter, kemudian yang ketiga ada orifice meter, dan yang keempat ada weir atau dam atau bendungan ya. Jadi kalau yang dam ini khusus biasanya pada saluran yang terbuka. Kalau yang pitot tube, venturimeter, dan orifice meter biasanya pada saluran yang tertutup. Oke. Yang pertama kita akan membahas pitot tube ya. Pitot tube ini merupakan alat ukur ya, kecepatan fluida yang dia itu mendasarkan ukurannya pada beda atau selisih tekanan, atau kalau kita sering menyebutnya dengan pressure drop atau delta P gitu ya, yang terjadi di 2 titik ya, yang itu dilewati oleh sebuah fluida yang berada di dalam tube ya. Jadi nanti ini merupakan alat yang terdiri dari 2 tube ya. Ini berikut ilustrasinya. Jadi ini merupakan alat yang sangat simpel daripada alat-alat yang lain, dan ini juga prinsip kerja dari pitot tube ini banyak digunakan di industri ya. Digunakan untuk mengukur kecepatan alir dari bisa fluida air ya, ataupun juga fluida udara yang ada di dalam pipa, ataupun fluida liquid ya yang ada dalam pipa, maupun yang ada di saluran yang terbuka ya. Di sini ada 2 tube ya, 2 pipa, yang satunya terhubung dengan dinding ya, jadi dia langsung berhubungan dengan dinding pipa ya. Sedangkan yang satunya dihubungkan ke satu titik ya, satu titik yang ada di dalam pipa ya. Dan ini nanti akan dihubungkan dengan yang namanya alat manometer ya, alat mengukur tekanan, beda tekanan. Jadi nanti prinsipnya dia akan mengukur ketinggian ya, beda ketinggian dari sisi yang tube yang satu dengan tube yang lain. Jadi nanti ini akan terlihat seberapa besar pressure drop atau beda tekanan yang terjadi yang diakibatkan oleh kecepatan fluida yang mengalir ya. Dan pitot tube ini memiliki diameter yang satu ya. Jadi pipanya hanya tidak dimodifikasi ya, dia hanya berbentuk pipa lurus ya, pipa lurus saja, dia tidak dimodifikasi dengan ukuran diameter yang berbeda. Jadi diameter fluida yang ada, diameter pipa yang ada di sini dengan yang di sini itu sama ya. Untuk kenapa kita perlu untuk mengukur fluida ya, aliran fluida, karena memang di dalam dunia industri atau di pabrik ya, semua material bahan khususnya yang itu sifatnya liquid maupun gas ya, dia itu dialirkan melalui yang namanya pipa ya, pipa atau tempat itu ya, wadah yang itu bisa untuk mentransfer ya, atau mentransport suatu fluida. Jadi memang perlu untuk mengontrol seberapa banyak material atau bahan yang masuk ya, istilahnya laju alir ya. Jadi memang kita perlu mengontrol yang namanya laju alir masuk dari suatu bahan dan juga laju alir keluarnya ya. Sehingga untuk supaya kita tahu bagaimana seberapa besarnya laju alir ya, dari fluida itu masuk maupun keluar, maka kita membutuhkan yang namanya instrumen atau alat-alat ukur kecepatan tadi ya, karena banyaknya laju alir yang masuk maupun yang keluar nanti akan berpengaruh terhadap proses produksi ya yang terjadi. Jadi memang ini perlu dilakukan
yang namanya pengukuran. Nah, alat-alat ukurnya ya yang ada saat ini ya, sampai saat ini ada 4 macam. Ini yang jenis yang paling sederhana yaitu pitotub. Biasanya untuk laju alir itu kita bisa mengidentifikasinya dari satuannya ya. Biasanya yang digunakan adalah satuan. Kalau massa maka akan menggunakan, jadi istilahnya mass flow rate ya. Akan menggunakan satuan kilogram atau gram atau lb ya, pound per waktu. Jadi yang namanya laju alir itu dia akan berubah-ubah tiap waktu. Jadi nanti dibagi dengan yang namanya menit atau second atau jam. Ya, itu namanya laju alir massa. Kalau volumetric rate, jadi nanti ada volumetric rate. Itu meter kubik atau bisa juga liter ya, atau feet kubik. Nah, per waktu juga. Jadi kalau kita bahas laju alir biasanya hubungannya perubahannya tiap waktu ya. Nah, ini yang biasanya diukur. Oke. Kemudian di alat pitotub sendiri ya, ada istilah, kalau yang ini namanya impact tube. Jadi tube yang dia itu terkena dampak ya dari perubahan tekanan. Sedangkan kalau yang tube di sini ini namanya static tube ya. Static tube di sini adalah tube yang dia itu merupakan pipa yang secara paralel ya, terbuka ya, yang dia itu letaknya ada di dinding ya, di sisi dinding pipanya. Jadi dia sifatnya ya statis ya, makanya disebut dengan static tube. Jadi memang karena kecepatan ya hampir sama dengan yang ada di sini. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada titik yang disebut dengan stagnation point, ya, titik stagnasi. Jadi titik stagnasi ini nanti ketika fluida itu ya mengalir dengan kecepatan tertentu dan kemudian berhadapan dengan lubang ini ya, lubang impact tube ini, maka kecepatan dari fluida itu akan berkurang ya, akan mengalami pengurangan kecepatan karena memang di sini ada hambatan ya berupa impact tube tadi, dan dia akan berubah menjadi kecepatannya ya akan berubah menjadi pelan dan sampai pada kondisi yang stasioner atau tetap ya, istilahnya semakin lama semakin berkurang dan mencapai kecepatan 0 ya. Jadi di sini V2-nya 0. Jadi kalau di titik misalkan di sini ada titik ya, titik V1, di sini ada titik V2. Jadi ketika V1 ini sudah mulai berkurang kecepatannya, nah ketika dia sudah mendekati lubang impact tube, maka kecepatan fluidanya itu menjadi stasioner bahkan mendekati 0 ya. Dan disinilah kemudian pressure itu terjadinya tekanan yang itu menyebabkan ini tadi stagnasi atau kecepatannya menjadi stasioner. Dengan adanya stagnation point yang ada di sini, itu menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan. Jadi ketika fluida ini akan mengalir ke sini, maka tekanan yang ada di dalam pipa ini ya akan naik. Ya, jadi sini akan terjadi kenaikan. Ya. Kemudian di sini akan terjadi penurunan. Nah itu nanti yang akan dihitung sebagai delta P. Ya. Perbedaan ketinggiannya itu akan menjadi selisih tekanan atau pressure drop-nya. Kita bisa cek ya, di gambar ini ya terlihat memang istilah dari stagnation point di sini ya. Ini ketika fluida itu akan mengalir ya, di sini mengalir, maka dia akan memberikan dorongan ya, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih tekanan. Dan memang fungsi dari pitotub ini adalah untuk merubah energi kinetik ya, dari fluidanya tadi
yang itu kemudian oleh alat pitotub ini yang dihubungkan dengan manometer ya, itu akan merubahnya menjadi static pressure head. Maksudnya di sini adalah terjadi pressure drop atau perbedaan tekanan. Ya, dan memang pitotub ini cocoknya untuk mengukur aliran fluida yang kecepatannya itu tidak terlalu cepat, ya. Istilahnya kecepatannya cukup pelan. Ya. Dan kalau kita lihat ya di sini memang fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan lokal ya di suatu titik. Jadi kita ingin tahu seberapa besar sih kecepatan fluida di titik ini atau seberapa besar sih kecepatan fluida di sini. Itu bisa dengan menggunakan pitotub ini. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu kecepatan fluida di daerah sini, maka pitotubnya itu harusnya kita yang bagian impact tube kita pasang di sini, ya. Nah, sehingga nanti kita tahu, oh kalau di titik ini fluidanya itu memiliki kecepatan sekian. Oh, misalkan kalau di sini, yang di sini ya, maka kita nanti tempatkan yang namanya impact tube-nya itu di bagian sini. Nah, nanti yang bagian static tube-nya di sebelah sini. Ini terus kita hubungkan dengan manometer. Sehingga nanti bisa diketahui perbedaan ketinggian dan juga tekanannya. Seperti itu. Jadi memang fungsinya adalah mengukur local velocity atau kecepatan lokal yang ada di tube ya atau pipa ya di titik mana kita ingin mengukur. Dan ini memang lebih murah ya instrumen ini dan sangat simpel sekali pemasangannya. Namun kelemahannya akurasinya itu cukup rendah dibandingkan dengan alat ukur fluida yang lain ya. Nah, untuk rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung yang namanya kecepatan fluida, kita bisa pakai rumus V1 sama dengan CP di sini adalah koefisien dari pitotubnya. Jadi setiap alat itu pasti punya yang namanya koefisien. Atau kalau kita mungkin nyebutnya itu faktor koreksi ya. Jadi memang setiap alat itu kan punya meskipun itu jenisnya sama alatnya misalkan sama-sama pitotub ya, tapi masing-masing alat itu memiliki tingkat koefisien yang bisa jadi berbeda-beda ya. Ini dipengaruhi oleh dari hasil kalibrasi. Jadi istilahnya sebelum biasanya ya di industri itu kalau mereka ingin menggunakan sebuah alat, biasanya alatnya itu dikalibrasi terlebih dahulu ya. Dicari ini tuh faktor koreksinya berapa sih? Ya. Perbedaannya dengan yang yang lain itu seperti apa. Jadi memang ada yang namanya perlakuan kalibrasi terlebih dahulu supaya kita tahu oh ini tuh sebenarnya tidak sempurna. Alat ini nggak bisa sempurna bagus, tapi ada faktor koreksinya atau istilahnya koefisien alatnya itu. Nah, di sini makanya dimasukkan yang namanya koefisien pitotub. Ya, ini untuk mengkoreksi nilai dari kecepatan ya fluida yang diukur oleh alat tersebut. Nanti kalau alatnya bukan pitotub, misalkan pakai venturimeter ya, nah maka nanti ada juga namanya koefisien venturimeter. Jadi nanti setiap alat ukur itu akan dikalibrasi terlebih dahulu untuk melihat keakuratan ya, dari alat ukur tersebut. Jadi memang pentingnya adanya kalibrasi adalah supaya nanti hasil yang didapatkan bisa akurat nilainya ya. Oke. Nah, di sini kita butuh yang namanya pressure drop ya. Jadi memang di sini ada P1 min P2 dibagi dengan densitas dari fluida. Kalau kita lihat di sini ya, bisa kita saksikan ketika fluidanya ini dengan kecepatan tertentu ya, dia akan mendorong ya, yang ada di sini sehingga terjadi perubahan selisih ya ketinggian yang itu menunjukkan perbedaan tekanan. Sesederhana itulah konsep dari pitotub ya. Jadi memang ya ini penjelasan dari yang static tube tadi. Jadi yang mengukur tekanan statisnya itu terletak di secara radial ya dengan tube-nya. Kemudian kalau stagnation point yaitu yang ada di ujung tadi, di ujungnya impact tube ya. Kemudian
kedua pengukuran tekanan tersebut, baik yang di stagnation point maupun yang di static tube, ya, itu memang sesuai dengan persamaan Bernoulli. Jadi ini prinsipnya menggunakan persamaan Bernoulli. Ya, kalau kita tahu sebenarnya pitotup ini banyak dipakai ya untuk mengukur tekanan fluida ya, pada wind tunnel ya, ataupun menghitung profil kecepatan aliran pada pipa, juga bisa untuk mengukur kecepatan pada pesawat. Jadi untuk pesawat itu digunakan tabung pitot ya, yang itu dipasang di badan pesawat. Jadi terlihat dari perbedaan tekanannya. Kemudian juga di altimeter pesawat. Jadi untuk bisa mengetahui ketinggian ya, posisi dari pesawat itu sudah setinggi apa. Kemudian juga di balap motor ya, di mobilnya balap motor itu juga diaplikasikan pitotup ya, untuk mengukur tekanan, perbedaan tekanan. Nah, jadi sebesar apa tekanan yang akan dihadapi oleh mobil balap ini jika dia melakukan kecepatan ya, atau berjalan pada kecepatan sekian, maka tekanan yang diberikan itu berapa ya, terhadap mobil tadi itu bisa dipakai untuk mempertimbangkan bagaimana cara mendesain ya, mobil balap motor yang bisa tahan tekanan udara. Ya. Nah, ini juga di pesawat juga sama prinsipnya. Oke. Kemudian ini termasuk kelebihan dari pitotup, yaitu susunannya sangat sederhana dan memang instalasinya tadi sangat murah dan mudah. Ya. Hanya saja untuk kekurangannya, jadi dia memiliki keakuratan yang rendah, ya, dan juga pipanya yang digunakan tuh haruslah lurus ya, dengan kecepatan, jadi harus berbanding lurus ya dengan kecepatan aliran fluida supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi harus dipertimbangkan ya, kita cocoknya menggunakan instrumen apa untuk mengukur fluida tersebut. Kemudian ini aplikasi perhitungan ya, untuk pitotup. Berikut persamaan yang bisa kita pakai ya untuk alat pitotup. Jadi jika fluida yang digunakan nantinya itu merupakan fluida yang incompressible, yang tidak bisa dimampatkan, maka kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli ya untuk menghitung kecepatannya. Di sini ada kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan di titik kedua. Titik kedua di sini adalah yang di titik yang stagnation point ya, yaitu yang di ujung impact tube ya, di bagian impact tube. Jadi kita selisihkan antara kecepatan fluida sebelum mendekati stagnation point dikurangi dengan kecepatan ketika sudah di stagnation point dibagi dengan 2. V2 ini yang di sini karena dia berada di ujung terbuka dari stagnation point dan itu adalah tekanan yang ditimbulkan dari situ akan menimbulkan tekanan yang tinggi gitu ya, akan naik tekanannya, maka lama-kelamaan tekanan yang ada di kecepatan yang ada di stagnation point ini akan berangsur-angsur berkurang dan menjadi 0 ya. Kecepatannya akan menjadi 0. Sedangkan yang di titik sebelumnya itu masih memiliki kecepatan tertentu ya. Oke, dan nilai kecepatannya tadi itu adalah selisih tekanan dikali 2 dibagi rho pangkat setengah atau di akar ya. Nah, di sini memang karena V itu yang namanya sebuah alat tadi ya, tidak bisa sesuai dengan pengukuran sebenarnya, sehingga memang butuh adanya kalibrasi tadi, yang itu kemudian kita sebut hasilnya sebagai koefisien. Nah, di sini akan masuk koefisien pitotupnya. Ya. Untuk bisa mendapatkan nilai pressure drop atau beda tekanan ya, P2-P1-nya ini kita bisa lihat dari pembacaan manometer ya. Di situ ada selisih tinggi, jadi kita kurangi saja ketinggiannya antara titik 1 dengan titik 2, kemudian kita kalikan dengan densitas dari
manometernya, jadi cairan manometernya itu pakai apa? Apakah pakai air raksa atau air biasa ya, itu kita kalikan dengan densitasnya, kemudian kita kalikan dengan percepatan gravitasi, sehingga nanti kita dapatkan perbedaan tekanan. Ini berdasarkan rumus tekanan hidrostatik ya, yang Rho kalikan G kalikan H. Ini jadi tekanan didapat dari rumus Rho kali G kali H. Umumnya nilai Cp atau koefisien dari pitotup itu berada di antara nilai 0,98 sampai 1 ya. Jadi memang secara umum ya kita biasanya menggunakan nilai Cp sekian. Tapi untuk lebih keakuratan ya, penggunaan alat pitotup, maka perlu dilakukan kalibrasi dari alat pitotup itu sendiri ya. Dan persamaan Bernoulli tadi itu bisa diaplikasikan untuk fluida yang incompressible ya. Tetapi juga ya bisa digunakan untuk fluida yang itu sifatnya gas yang memiliki kecepatan yang moderat, dalam artian kecepatan yang sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi ya, juga tidak terlalu pelan ya, dan juga pada perbedaan tekanan sekitar 10% atau kurang dari tekanan total. Jadi ada persyaratan khusus untuk penggunaan persamaan Bernoulli tadi. Dan untuk gas ya, untuk fluida gas, maka perbedaan tekanan itu biasanya akan muncul ya, selisihnya itu sangat rendah, sehingga jadi biasanya kalau untuk liquid itu masih bisa terbaca ya selisih tekanannya, tapi untuk gas ini sangat susah ya terbaca kalau kita menggunakan pitotup ya. Jadi sangat rendah perbedaan tekanannya, sehingga ketika kita ingin mengukur kecepatan fluida gas ya menggunakan pitotup ya, secara akurat, maka itu sangat sulit. Jadi sangat sulit untuk didapatkan nilai yang akurat untuk fluida gas jika kita menggunakan pitotup. Oke, berikut ini ada video ya terkait bentuk dari tabung Ini pitot. adalah gambar tabung Jadi pitot ini adalah yang berisikan zat cair. Yang berisikan zat Tabung cair pitot diciptakan yang fungsinya untuk tadi ya melihat supaya terlihat perbedaan ketinggiannya tadi ya, sehingga menghasilkan pressure drop tadi. Untuk mengetahui kecepatan udara atau kecepatan gas. Air yang digunakan pada umumnya adalah air raksa atau biasanya ya air yang digunakan untuk mengukur beda ketinggian tadi yang berada di tabung pitot atau manometer tadi itu biasanya menggunakan cairan air raksa ya. Nah, air alkohol. Atau juga bisa menggunakan air alkohol. Maksudnya di sini adalah liquid yang berupa alkohol. Jadi perlu kalian nanti perhatikan fluida apa yang dipakai ya untuk fluida apa yang dipakai dalam manometer ini ya untuk mengukur perbedaan tekanan, apakah dia menggunakan air raksa atau alkohol. Nah, itu nanti pengaruh ke perhitungan delta P-nya tadi ya, karena delta P-nya tadi ada unsur densitas ya, densitasnya itu apakah pakai air raksa ataukah pakai alkohol ya. Jadi nanti dicek dulu fluidanya pakai apa ya, nanti pengaruh ke perhitungan. Kemudian di sini ada ilustrasi bagaimana cara mengukur beda tekanan menggunakan pitot. Pada saat mobil dalam keadaan diam, ini air kondisinya, jadi ini ada seseorang yang kemudian menggunakan pitotup ya untuk mengukur kecepatan udara. Awalnya dia berada dalam posisi yang diam, jadi mobilnya itu masih belum bergerak, jadi masih posisi diam. Ketika posisi diam, maka bisa kita lihat ya di kedua sisi dari tub tabung pitot itu memiliki ketinggian yang sama ya, cairannya sama-sama ketinggiannya ini sejajar ya, seimbang ya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya. Itu ketika posisi masih diam. Tapi kemudian ketika mobilnya bergerak melaju gitu ya, berjalan itu memiliki tinggi yang berbeda. Bisa lihat
terdapat beda ketinggian. Semakin Ya kan? cepat mobil itu Maka bergerak, maka semakin beda ketika tinggi air di kedua sisi mobilnya tersebut. tadi itu bergerak semakin cepat, maka perbedaan ketinggian dari Sudah tabung pitot mengerti? ini juga semakin besar. Jika belum, coba Nah, perhatikan. jadi memang pengaruh ya, makanya tadi memang bisa bermanfaat untuk mengukur kecepatan fluida. Jadi ketika cepat, ininya jaraknya jauh ya. Nah, tapi ketika pelan maka akan semakin lama semakin sejajar. Nah, itu menunjukkan adanya tekanan yang sangat ini ya berbeda. Ya. Semakin cepat maka tekanannya akan semakin besar. Seperti yang dijelaskan di awal, tabung pitot Ini ilustrasi dari persamaan Bernoulli ya. Jadi ketika masih belum bergerak maka ketinggian di kedua tabung air raksanya itu sama. Berarti kecepatan udara masih nol karena memang belum bergerak ya. Kemudian memiliki tinggi yang sama, ketika berarti kecepatan udara adalah mobilnya 0. bergerak, Maka persamaannya menjadi nah kemudian ketika ini ya masih belum bergerak ya, maka persamaannya itu menjadi seperti ini ya. P pada plus saat setengah mobil melaju V kencang, kuadrat. air Tapi di kedua ketika sisi tersebut mobilnya melaju memiliki tinggi kencang ya, kita lihat terjadi perbedaan ketinggian. yang berbeda. Ini kita bisa lihat ketinggiannya sangat berbeda sekali Memiliki tinggi yang berbeda. ya. Kemudian bisa Berarti kita udara memiliki ilustrasikan kecepatan. ya. Bagaimana cara menemukannya? Bahwasanya di sini sudah bisa Perhatikan terukur persamaan berikut. kecepatan dari fluida udara ya. Nah, nanti persamaannya akan menjadi seperti yang Gabungkan ada di persamaan sini. Bernoulli dengan persamaan hidrostatis. Nah, kita Maka gabungkan, jadilah persamaannya akan sebagai berikut. Di mendapat sini persamaan H seperti adalah ini. selisih antara Sehingga H1 kita bisa mendapatkan kecepatan dari fluidanya itu dengan rumus V sama dengan akar 2 rho GH per rho ya. Ya, ini sama dengan persamaan yang sebelumnya kita bahas. apa itu tabung? Jadilah persamaan. Gabungkan persamaan hidrostatis. Maka jadilah persamaannya sebagai berikut. Di sini H adalah selisih antara H1. Oke. Itu untuk pembahasan pitot. Nah, untuk contoh soal dari pitotup kalian bisa cek di buku Cinta Please ya, di halaman 128 itu ada contoh soal 321 terkait pengukuran fluida menggunakan pitotup ya. Kemudian yang selanjutnya alat kedua yaitu venturimeter ya. Venturimeter ini juga merupakan alat pengukur kecepatan fluida dan menerapkan persamaan Bernoulli. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya venturimeter merupakan gabungan ya dari dua tabung. Kalau kita lihat ada pipa yang kemudian memiliki diameter yang berbeda. Jadi di area sini, di area pertama ini diameternya ya, tabung tersebut memiliki diameter sekian, lebih besar. Tapi ketika di titik yang kedua ya, kita bisa lihat diameter dari tabungnya itu mengecil ya. Jadi di sini memang prinsip dari venturimeter adalah mengukur ya kecepatan ya dari sebuah fluida yang mengalir dalam pipa yang kemudian di sini dibuat mengecil ya diameternya. Jadi memang untuk meningkatkan kecepatan ya fungsinya adalah meningkatkan kecepatan yang itu berkaitan atau beriringan dengan menghasilkan yang namanya perbedaan tekanan atau ketinggian ya, sehingga kecepatannya nanti di sini ketika ini menyempit ya otomatis kan semakin meningkat ya kecepatannya dan pressure dropnya itu akan berkurang, menurunkan pressure drop. Nah di sini kita bisa lihat ini luas penampang A1, di sini ada luas penampang A2 yang memiliki diameter yang berbeda ya. Maka nanti akan dihasilkan kecepatan keluar dari sini V1 dengan V2-nya itu berbeda ya. P2-nya juga berbeda yang pasti. Kemudian alat ini memang bisa dipakai atau cocok untuk liquid yang sifatnya bersih ataupun yang itu mengandung pengotor juga bisa. Kemudian liquid yang memiliki kekentalan yang tinggi, viskositasnya tinggi, juga bisa untuk selari atau suatu cairan yang itu bentuknya seperti lumpur ya, selari. Kemudian
kehilangan, jadi keuntungan dari venturimeter di sini, kehilangan tekanannya itu cukup rendah. Ya, jadi sangat bagus untuk mengukur tekanan. Oke, kemudian efek dari kekentalan fluidanya itu cukup tinggi, ya. Kemudian juga cost instalasinya, biayanya itu tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Jadi uh, medium lah istilahnya, atau moderat. Jadi cost-nya ini cukup, ya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kalau kita lihat di sini, venturimeter juga dihubungkan dengan ada tub, ya, 2 tub di sini, yang dia yang satunya terhubung dengan dinding dari venturimeter, kemudian yang satunya terhubung dengan bagian venturimeter yang kecil, ya, diameter kecil. Jadi tujuannya apa? Supaya bisa terlihat, ya, perbedaan tekanan ketika masih di posisi 1 dengan di posisi 2. Ini nanti dihubungkan juga dengan alat namanya manometer, ya. Nanti akan dihubungkan dengan manometer. Oke. Selanjutnya, di sini kalau kita lihat ilustrasi dari venturimeter, bisa kita buat sederhana seperti ini. Di sini akan terukur tekanannya itu masih tinggi, jadi ada kecepatan fluidanya mengalir. Nah, ketika berada di sini, maka tekanannya itu semakin turun, ya, rendah, tapi kecepatannya akan menjadi semakin tinggi, jadi kecepatannya meningkat. Nah, kemudian ketika keluar dari diameter yang kecil ini, maka kecepatannya itu akan berkurang, ya, karena kan mengalami ekspansi, ya. Dari semula di sini dikompres, ditekan gitu, ya. Tekan, otomatis kan laju alir atau kecepatannya itu akan semakin cepat, ya. Tapi ketika sudah ekspansi, terbuka di sini lebih besar diameternya, maka otomatis kecepatan itu akan melambat, ya, akan berkurang, sedangkan tekanan yang diberikan akan terukur semakin meningkat di sini. Ya, itu prinsip dari alat venturimeter. Kalau kita lihat di sini kita bisa pakai rumus, ya. Di sini ada 2 diameter yang kita pakai dalam rumus. Kenapa? Karena memang diameter titik 1 sama titik 2 berbeda, ya. Ini titik satunya, ini titik 2-nya. Ini memiliki diameter yang berbeda sehingga ini sangat berpengaruh. Makanya dimasukkan dalam perhitungan kecepatan fluidanya. Ini juga dicek fluidanya yang digunakan di manometer itu apa. Ini adalah perbedaan tekanan yang didapat dari rumus Rho G, hanya delta H, ya, H2 dikurangi H1. Jadi perbedaan ketinggian itu baru kita bisa dapatkan yang namanya perbedaan tekanan. Ini ada di alatnya, ya, di spek alatnya ini pasti sudah diketahui berapa diameternya. Kemudian di sini ada koefisien venturimeter, seperti tadi prinsipnya itu ada fungsinya untuk mengkoreksi, ya, supaya nilainya di sini bisa menjadi akurat atau sesuai pengukuran yang benar, ya. Karena memang alat yang namanya alat ukur tadi perlu dikalibrasi. Oke. Ini bisa kita untuk V1-nya bisa kita dapatkan dari rumus persamaan kontinuitas massa. Ini namanya kontinuitas massa. Oke. Nah, nanti dari itu kita bisa dapatkan kecepatan di titik 1 atau V1-nya. Nanti rumus ini akan sedikit berbeda ketika kita menggunakan satuan British, ya. Jadi nanti ini biasanya untuk satuan SI, ya. Kalau untuk satuan British atau Inggris, nanti biasanya perlu ditambahkan yang namanya GC di sini. GC itu faktor koreksi untuk percepatan gravitasi, ya, yang nilainya 3,2174 itu. Jadi 32,174, ya. Jadi nanti perhatikan apakah kita menggunakan British ataukah SI. Ini nanti bisa kalian cek, rumusnya ada di Jean Koplis halaman 130, ya. Kita gunakan GC ketika pakai satuan British. Kemudian
fluida yang bisa diukur menggunakan venturimeter itu untuk fluida yang memiliki NRE lebih dari 10.000 ya. Jadi NRE-nya 10.000. Nah, NRE 10.000 ketika kecepatannya di titik 1 ini. Nah, maka ketika NRE-nya 10.000, maka nilai CV-nya nanti akan menjadi yang kita pakai ya, itu adalah 0,98. Ya. Nah, biasanya kita pakai CV 0,98 ini untuk diameter pipa di bawah ya, yang kurang dari 0,2 meter. Jadi kalau diameter pipanya itu di bawah 0,2 meter, maka kita bisa gunakan 0,98. Tapi kalau ternyata diameternya itu lebih besar dari 0,2 meter, maka kita gunakan CV-nya 0,99. Jadi walaupun selisihnya hanya 0,1 ya, tapi itu sangat dipengaruhi oleh tadi ukuran diameternya. Nah, dan memang nilai dari koefisien alatnya, mulai dari pitotup maupun venturimeter ini akan bervariasi, ya, jadi tidak mungkin saja bukan 0,98 atau 0,99. Nah, nanti ini tergantung dari hasil kalibrasi kita sendiri. Ya. Seperti itu. Kemudian, kalau kita ingin menghitung volumetric rate, ya, untuk menghitung volumetric rate, kita bisa gunakan rumus yang ada di Jean-Koplis itu ya, ada volumetric rate itu rumusnya luas dari penampang pipanya dikalikan dengan kecepatan ya. Jadi misalkan luas, pas kebetulan kita ingin tahu volumetric rate di sini, maka luasnya di sini kita kali kecepatannya ketika di sini. Tapi kalau kita ingin tahu volumetric rate di titik 2, maka luas penampang ya, pipa yang ada di titik 2 ini kan berarti diameternya lebih kecil ya. Rumusnya kan pi per 4 d kuadrat ya, seperempat pi d kuadrat dikalikan dengan kecepatan yang ada di titik 2. Nah, maka kita bisa dapatkan nilai volumetric rate-nya. Oke. Nanti ada rumus yang lain lagi ya. Nanti bisa kalian cek di Jean-Koplis ya. Nanti di Jean-Koplis pun ada grafik terkait faktor ekspansi untuk fluida yang itu dia menggunakan alat ukur Venturi maupun Orifast ya. Nanti kalian bisa cek di grafik 323. Itu ada faktor ekspansi yang perlu kita masukkan juga ya, ke dalam perhitungan ketika memang diameter dari venturinya itu berbeda-beda ya rasionya. Jadi nanti ada D2/D1 itu untuk venturi ya. Ada juga D0/D1 ini untuk Orifast nanti. Ya. Kalian bisa cek berapa nilai faktor ekspansinya. Itu juga dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, untuk aplikasi dari venturimeter ini kita bisa lihat fungsinya adalah salah satunya yang pertama untuk mengukur laju alir dari air, ya, fluida air, kemudian juga atau fluida minyak. Ya, minyak juga bisa di pertambangan, ya, kita gunakan venturimeter. Kemudian aliran darah pun juga menggunakan prinsip venturimeter. Nah, kemudian di karburator mobil ini juga menggunakan prinsip venturimeter. Ya. Jadi ada alat venturimeter yang dia tanpa menggunakan manometer, ada yang dengan menggunakan manometer. Pada dasarnya kerja dari venturimeter yang dia tanpa menggunakan manometer dengan yang menggunakan manometer itu sama. Tanpa ini maksudnya tanpa dihubungkan ya. Nah, kalau yang ini dihubungkan. Prinsipnya sebenarnya sama. Kita bisa lihat dari beda ketinggiannya ini. Ya. Ini juga bisa kita lihat dari sini. Jadi prinsipnya sama-sama mengukur beda ketinggian untuk bisa mendapatkan beda tekanan. Ya. Jadi memang ketika di sini tekanan fluida itu masih
lumayan besar ya, tapi ketika sudah masuk di sini dia akan mengecil tekanannya, tapi kecepatannya akan semakin besar. Begitu juga yang dengan manometer pun sama ya. Oke. Di sini beberapa rumus ya yang digunakan untuk yang tanpa manometer, karena memang P1 di sini kita gunakan persamaan Bernoulli ya. Ini persamaan Bernoulli. Kemudian di sini pas kondisinya H1 dan H2 sama. Ini seperti yang pitotup tadi ya. Pitotup tadi ketika kalau tadi diilustrasikan ketika mobil berada dalam mobil yang itu masih diam, belum bergerak, maka ketinggiannya kan sama ya. Tapi ketika P1-nya itu lebih besar dari P2 dan juga V2-nya di sini, V2 itu kan yang keluar dari diameter kecil ya, itu kan pasti lebih besar dari yang diameter besar ya. Maka nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan persamaan kontinuitas massa yang tadi, kita bisa mendapatkan nilai V2-nya seperti ini. Kemudian nanti disubstitusi antara persamaan ke-1 yang ini dengan persamaan 2 ini, disubstitusi untuk nilai V2-nya. Ya, ini kita substitusi, sehingga nanti akhirnya kita mendapatkan persamaan yang ini. Nah, ya. Selanjutnya, dari persamaan 3 tadi bisa kita ringkas lagi menjadi persamaan seperti ya, yang tadi ya, ini persamaan baru lagi, ini terkait tekanan hidrostatis ya. Nah, dari tekanan hidrostatis ini kita bisa substitusikan ke persamaan 3 tadi ya. Yang P1 min P2 itu disubstitusi dengan persamaan hidrostatis ini. Sehingga nanti kita dapatkan kecepatan dari V1-nya ya. Itu adalah akar 2GH per A1 per A2 kuadrat ya dikurangi 1. Nah, untuk ringkasnya bisa kita lihat yang di sini. Ini untuk mendapatkan V1 ya. V1-nya. Untuk V2-nya pakai yang sebelumnya tadi, pakai yang diameter ya. Perbandingan diameter. Oke. Untuk venturimeter yang menggunakan manometer pada prinsipnya sama, hanya saja kalau kita lihat di persamaan akhirnya ya, nanti yang berpengaruh itu adalah adanya densitas dari fluida yang digunakan di dalam manometer. Kalau yang tanpa manometer tadi kita tidak perlu mempertimbangkan atau memasukkan yang namanya densitas. Tapi karena di sini kita menggunakan manometer, maka nilai densitas air raksa yang kita gunakan dalam manometer itu akan berpengaruh dan dimasukkan ke dalam perhitungan. Ya. Kalau yang tanpa manometer ini kan tidak ada. Ya, cukup dengan 2GH A1 kuadrat min A2 kuadrat. Tapi karena dia dengan menggunakan manometer, maka ini termasuk dalam perhitungan. Bedanya hanya di situ saja ya. Oke. Di sini ada ilustrasi secara lab ya untuk alat venturimeter. Di sini dihubungkan dengan tube ya masing-masing diameter yang memiliki ukuran yang berbeda ya. Di sini di diameter kecil ada tubnya, diameter yang agak besar ada tubnya. Oke. Kemudian and then back to Y. Menurut persamaan Bernoulli ya, volumetric rate dari fluida yang ada di tabung yang diameter besar ini harusnya sama dengan volumetric rate yang ada di sini dan juga harus sama dengan volumetric rate yang ada di sebelah kirinya, tabung yang kirinya. Itu prinsip dari persamaan Bernoulli. Dari persamaan itulah nanti kita bisa menghitung kecepatan yang ada di masing-masing tabung yang memiliki diameter yang berbeda tadi ini. Ya. Spot. Oke, secara logika memang kalau kita Demonstrate lihat that dari segi instead of the pressure being lower the ukuran pressure diameter ya, kita mungkin berpikirnya sectional area, yang ada the di sini air tekanan has itu to akan membesar. flow Tapi fast. kenyataannya kalau kita lihat ya, praktekkan,
tekanan yang ada di sini itu semakin berkurang atau rendah, ya. Namun kecepatannya itu semakin cepat. Keluar dari sini nanti fluidanya akan semakin cepat. Itu kalau kita praktekkan secara langsung akan seperti itu. Jadi di sini tekanannya tinggi, masuk sini menjadi low, menjadi rendah, keluar dari sini akan menjadi besar lagi. Dan kecepatan yang di sini, yang di kecil itu semakin meningkat kecepatannya, namun keluar ke sini akan semakin berkurang. Here. So we've got a Tuh. water. Dijelaskan ketika fluidanya ini sudah masuk ya ke bagian diameter yang kecil ini, maka nanti cairan yang ada di dalam manometer ini, yang bagian tengah ya terutama, ini akan naik, akan ke sini. Ya. Kenapa kok bisa naik? Ya, lebih tinggi nanti, dia akan lebih tinggi daripada cairan yang ada di sisi yang lain ya, kedua sisi yang lain ini, ini akan naik. Kenapa? Karena di sini nanti terjadi suction. Suction itu kayak disedot gitu ya, dihisap. Makanya tekanan di sini itu menjadi low atau rendah. Dan maka di sini dia akan kayak kehisap gitu naik ke sini, ya. Sehingga makanya kenapa di sini tekanannya itu rendah. Sedangkan nanti kecepatannya akan semakin besar. Kita coba lihat ya. Nah, di sini kita lihat ternyata akan ketika fluidanya, jadi oleh profesor ini ya, peneliti ini, dialirkan fluida, ternyata bagian tengah benar terhisap atau tersuction ya, ke atas, sehingga cairan itu akan tersedot ke atas, sedangkan yang di sini akan So that's a Venturi tube, a demonstration cairannya of turun the ya. Jadi Bernoulli's tekanan di sini sangat principle, besar ya. and Di sini sangat besar, sedangkan tekanan very di sini rendah. important in a lot of areas of fluid dynamics. Nah, ketika sudah ditutup lagi, fluidanya tidak mengalir, maka kembali lagi rata cairannya. Itulah prinsip dari Venturi meter. Yang selanjutnya, alat ukur yang ketiga adalah orifice meter. Ya. Untuk orifice meter ini memang merupakan alat ya, yang fungsinya diletakkan di suatu pipa. Tujuannya adalah untuk menghambat aliran fluida. Jadi diletakkan semacam plate. Ya. Di sini nanti dikasih plate di kedua sisi, ya, plate batangan seperti ini, yang nanti fungsinya adalah untuk menghambat. Ya, jadi ini ada fluida yang mengalir, ditaruh plat di kedua sisi sehingga aliran fluida ini akan terhambat, ya, tidak bisa mengalir secara bebas. Nah, dari adanya hambatan inilah yang kemudian menimbulkan yang namanya pressure drop, ya, perbedaan tekanan. Nah, ini akan mengecil ya tempat lewat dari fluida itu, yang kemudian baru di sini akan menyebar ya, fluidanya itu akan mengalir seperti biasa. Jadi memang sistematika atau prinsipnya adalah mengukur aliran fluida di dalam sebuah pipa yang memang dipersempit lubang alirannya menggunakan orifice atau plate ya, plate yang di situ nanti dia akan terjadi gesekan antara fluidanya tadi itu ya dengan orifice atau plate-nya itu, sehingga nanti akan menimbulkan semacam perbedaan tekanan ya. Nanti ada istilah, ada tekanan sebelum masuk orifice, ada tekanan setelah keluar orifice. Ini namanya upstream, ini namanya downstream. Upstream sama downstream. Ya. Nah, nanti yang digunakan ya alat ukurnya adalah alat mercury float ya, namanya mercury float. Nah, di sini. Jadi nanti yang diperhatikan adalah beda ukuran diameter. Jadi diameter ketika masih ada di pipa ya, diameter tempat fluidanya itu mengalir yang masih ada di dinding pipa awal dibandingkan juga dengan diameter atau ukuran lubang. Di sini kan ada hole atau lubang yang itu akibat dari adanya plate ya, atau orifice yang diletakkan di tengah-tengah pipanya. Ya, sehingga lubangnya di sini atau diameternya akan mengecil, setelah itu dia akan mengalir di sini ya, keluar dari lubang tersebut. Namanya terjadi kontraksi.
terjadi kontraksi. Jadi di sini ekspansi kemudian terjadi kontraksi. Oke, kemudian kalau kita lihat ya, nah ini awalnya alirannya tenang ya, kemudian ketika sudah masuk ke sini, nah ini terjadi kontraksi atau disebut mungkin di sini vena kontraksi ya. Titik di mana kontraksi itu terjadi secara maksimum. Ya, karena memang dari ukuran kecil kemudian dilepas gitu ya. Nah, alat venturimeter ini memang merupakan tabung silinder ya, yang terdiri dari plate yang dia itu menghasilkan lubang yang sangat kecil. Di sini kita asumsikan di sini lubangnya adalah lubang yang sangat kecil gitu ya, di tengah-tengah. Kemudian fungsi dari lubang yang ada di sini adalah untuk mendorong ya, aliran fluidanya tadi untuk bergerak lebih cepat ya. Nah, setelah melewati yang namanya hole tadi. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan flow rate-nya tadi itu. Jadi kalau nggak pakai ini nanti kecepatan ya dari fluidanya itu akan stagnan, akan stabil, tenang gitu ya. Tapi kalau dengan adanya orifice kita bisa tahu nanti flow rate-nya itu akan semakin membesar ya, bisa lebih cepat. Nah, di sini orifice lebih mudah untuk dipasang maupun dilepas dan sangat mudah sekali perawatannya, konstruksinya juga sangat sederhana, simple, dan cocok untuk dua jenis fluida baik itu gas ya, maupun liquid. Ini nanti bisa dilepas pasang ya, bisa dilepas pasang. Kemudian kalau kita lihat di sini cara kerja orifice adalah ketika aliran fluidanya itu mendekati yang namanya hole tadi, titik lubang kecil tadi, tekanan itu akan naik sedikit. Nah, tapi kemudian akan turun mendadak begitu melewati lubang ya. Dan tekanan ini akan terus turun sampai terjadi namanya vena kontraksi tadi ya. Lalu setelah itu mulai akan naik kembali ya, tekanan ya, tekanan itu akan naik kembali sampai mendekati ini ya, tekanan yang ada di bagian diameter yang besar ya. Nah, tekanan tertinggi yang dicapai itu masih lebih rendah sebenarnya daripada tekanan sebelum masuk ke orifice-nya ya. Nah, penurunan tekanan ketika fluidanya itu sudah melewati orifice itu sebagai akibat dari kenaikan kecepatan fluida sesudah melalui lubang orifice-nya ya. Nah, tapi ketika velocity-nya turun ya, tekanan itu akan naik menuju tekanan awal ya. Karena memang kita lihat tadi diameternya kan akhirnya sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian semua pressure loss atau kehilangan tekanan itu tidak bisa tidak bisa dihindarkan. Itu akan terjadi yang namanya kehilangan tekanan atau pressure loss karena memang adanya gesekan dan juga adanya turbulensi di dalam pipa ya, karena kan tadi setelah lewat ini itu kan pasti bergejolak ya, yang namanya awalnya misalkan kalau kita gitu ya 5 orang masuk ke dalam satu pintu yang sempit berebutan gitu ya, pasti akan terjadi benturan, gesekan ya, kemudian turbulensi alirannya itu akan semakin kerasa ya. Nah, sehingga di situ tidak bisa dihindari terjadinya yang namanya pressure loss ya. Nah, nanti tapi ketika sudah melewati yang namanya orifice, maka tekanan itu akan kembali lagi seperti semula. Ya. Nah, itulah yang kemudian bisa diukur, dari situ bisa diukur beda tekanan. Ya. Oke. Nah, di sini rumus yang nanti kita gunakan V0 ya, kita pakai istilah V0. Koefisien orifice istilahnya C0. Di sini diameter yang digunakan adalah diameter ketika di lubang atau D0 dibagi dengan diameter ini ya, di pipanya, diameter pipanya. Nah, di sini untuk pressure drop-nya. Nanti sama saja ya ketika kita pakai satuan SI maupun British, jangan lupa kalau British pakai GC atau faktor koreksi percepatan gravitasi yang nilainya 32,174 itu ya. Oke.
Sama seperti sebelumnya, untuk penentuan nilai koefisien dari orifice ini juga melalui proses kalibrasi, ya. Atau ada juga yang sudah istilahnya meneliti ya, kemudian menghasilkan nilai CO itu 0,61, ya. Ini ada syaratnya kapan kita memakai CO 0,61, yaitu ketika perbandingan dari diameter orifice dibagi diameter tabung pipanya itu adalah kurang dari 0,5. Jadi kalau perbandingannya itu kurang dari 0,5, maka kita bisa gunakan koefisien 0,61, atau ketika bilangan Reynolds-nya itu lebih besar dari 20.000. Tapi kalau bilangan Reynolds-nya kurang dari 20.000, ya, maka nanti nilai CO akan berbeda lagi ya. Koefisien orifice-nya akan berbeda lagi, akan lebih besar daripada 0,61 ya. Nah, itu bisa dicek di buku Perry ya, Perry Chemical Engineering Handbook ya, untuk nilai koefisien dari orifice, atau bisa kita juga kalibrasi ya. Oke. Untuk menentukan diameter lubang dari orifice ya, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi kalau belum diketahui ini berapa sih diameter lubangnya, kita bisa gunakan rumus yang di sini ya. Nah, nanti kita bisa dapatkan besarnya diameter dari lubang orifice-nya. Nah, kalau ini ingin mengetahui seberapa banyak sih hilangnya tekanan pressure loss-nya tadi, jika itu terjadi pada diameter ya, yang itu kita dibandingkan dengan diameter orifice-nya itu bisa 6 kalinya ya diameter orifice. Nah, itu pasti karena ada perbedaan sangat jauh dari sisi diameter, itu pasti terjadi pressure loss. Itu bisa kita hitung pakai ini ya. Nah, kalau untuk menghitung diameter orifice-nya bisa kita gunakan rumus yang ini. Kemudian kalau ini ya konstanta orifice atau istilahnya koefisiennya tadi, ini macam-macam ya. Nanti yang dipertimbangkan ada faktor bilangan Reynolds-nya, ada faktor ekspansinya, kemudian ada faktor tekanannya, suhunya, spesifik gravity dari fluidanya, macam-macam. Ini secara real seharusnya seperti ini. Kalau perhitungan secara realnya nanti, tapi karena kita masih belajar ya, jadi yang digunakan adalah rumus-rumus yang sederhana ya. Kemudian kalau kita mau bandingkan ketiga alat ya, mulai dari Pitot, Venturi, kemudian orifice, di sini kita lihat pada dasarnya sama, hampir sama ya rumusnya. Hanya saja kalau yang pitot ini tidak ada perbandingan diameter karena memang diameternya sama semua. Jadi tidak ada yang mengecil ya sisinya. Kalau Venturi tadi kan bentuknya seperti ini ya. Nah, mengecil di tengah. Kalau yang orifice tadi kan seperti ini, cuma dikasih plate ya yang menimbulkan lubang kecil di sini. Nah, kalau pitot kan lurus-lurus aja, cuman diberikan tub di sini sama di sini. Nah, sehingga memang tidak ada diameter yang berbeda ya. Nah, kelebihan kita bisa lihat di sini, orifice ini murah, ya, mudah dikalibrasi, sederhana, strukturnya kokoh, dan di sini Venturi itu pressure loss-nya kecil, ya, akuratnya paling tinggi, ya, jarang tersumbat oleh kotoran, ya, dan dapat dipakai untuk fluida maupun solid. Ya, ternyata solid di sini dalam artian selari ya, lebih ke selari atau lumpur. Ya, kemudian kalau yang ini tabung pitot, ya, kelebihannya hanya dia itu memang murah dan juga alatnya sederhana. Ini kekurangannya pressure loss-nya besar. Ini banyak kelebihannya, hanya saja kekurangannya adalah mahal ya. Tapi tadi mahalnya itu kan tidak terlalu mahal juga ya, medium lah istilahnya. Dan juga lebih boros tempat. Ya, kalau yang pitot ini kekurangannya hanya mampu mengukur laju di titik tertentu saja, tidak average ya, tidak rata-rata, tapi hanya di satu titik, di sini atau di sini ya. Kalau ini bisa average ya, rata-rata kecepatannya berapa bisa diukur. Kalau menggunakan Venturi maupun orifice.
Ini seperti tadi ya. Kemudian kegunaan orifice meter bisa dipakai untuk mengukur laju aliran dalam reservoir ya, bak penampungan. Kemudian untuk mengukur beda tekanan ya pada alat flow meter, kemudian juga untuk laju alir udara dan juga mengukur tekanan gas ya, tekanan gas bumi. Ya, gambar alatnya ini tadi ya. Ini ada vena kontraksi. Nah, di sini kan terjadi turbulensi kan ya, turbulensi aliran. Itu menyebabkan terjadinya pressure loss ya. Oke. Kemudian untuk gambaran alatnya secara real ya, bisa cari banyak di internet ya terkait orifice meter. Itu ternyata plate-nya tidak hanya berbentuk batangan ya, dia juga bisa berbentuk plate lock plate bundar seperti ini ya. Kemudian diberikan lubang di tengah seperti ini. Jadi sudah macam-macam ya perkembangan dari alat orifice meter. Kalian bisa cek di YouTube ya atau internet terkait video-video alat orifice meter ya. Kemudian di sini selanjutnya alat ukur berikutnya adalah weir atau dam atau bendungan ya. Oke, di sini kita lihat bahwasanya fungsi ya, dari bendungan itu sendiri adalah untuk menahan ya, atau membendung sumber air atau istilahnya reservoir ya, sebagai reservoir ataupun waduk ya. Ya, jadi memang dia fungsinya membendung aliran air ya, di berbentuk ya bangunan yang itu dibangun dengan beton ya, batu, tanah ya, dan untuk bisa menampung ya, limbah tambang ataupun lumpur ya, selain menampung air. Kemudian kalau weir sendiri itu adalah bangunan air yang berfungsi meninggikan atau meningkatkan permukaan air, level air yang ada di sungai ya. Itu untuk weir. Kemudian fungsi dari bendungan tadi adalah yang pertama untuk meningkatkan elevasi permukaan air, yang kedua adalah untuk mengambil air, ya, fungsinya untuk mengambil air yang nanti akan digunakan untuk irigasi di lahan persawahan atau pertanian. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik, ya. Itu fungsinya dari bendungan. Selain itu juga untuk mengukur debit atau laju alir air ya, yang ada biasanya sungai atau aliran air ya. Nah, prinsip dari bendungan ini sendiri adalah karena memang kita tahu bendungan itu adalah suatu saluran yang terbuka ya, yang dia itu dilengkapi dengan yang namanya alat pengukur ketinggian atau Werner Height Gauge ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bendungan-bendungan itu kan ada skala ya. Kalau kita lihat di dindingnya itu kan kayak ada skala atau garis pembacaan dari ketinggian permukaan airnya. Ya. Nah, awalnya posisi dari Werner Height Gauge ini, alat ukurnya ini berada tepat di atas permukaan aliran fluida. Ya, yang itu menunjukkan angka 0. Nah, ketika aliran itu melalui bendungan, maka akan mengalami peningkatan laju alir, ya, sehingga nanti ketinggian dari fluida itu akan meningkat. Ya. Dan meningkatnya ketinggiannya tadi itu akan terbaca oleh alat Werner Height Gauge, ya, sehingga nanti laju alir dari suatu fluida itu akan sebanding dengan ketinggian dari alat tersebut. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu, oh ternyata laju alirnya ya, itu sekian, ya karena bisa terlihat dari yang namanya ketinggiannya tadi. Nah, ini ilustrasi dari bendungan yang salurannya terbuka ya, dan memang tidak bisa digunakan untuk liquid yang berada di dalam pipa. Kenapa? Karena memang kalau aliran terbuka itu memang lebih rumit daripada yang tertutup ya. Alasannya karena memang bentuk penampangnya yang tidak teratur ya, terutama kalau di sungai ya, ataupun sungainya itu berbatu ya, itu kita akan sulit ya. Kemudian kan terbukanya itu karena kita juga harus mengumpulkan data di lapangan ya, harus survei terjun ke lapangan
dan itu membutuhkan waktu. Nah, di sini ada macam-macam bendungan, ada bendungan segi 4, ada bendungan segi 3. Kalau bendungan segi 4, ya, yang di poin A ini kita bisa lihat, kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, Q sama dengan 0,415. Ini sudah dari hasil penelitian ya, eksperimen ya. Sudah dari hasil eksperimen, kita dapatkan angka seperti ini. Kemudian dari bendungan segitiga, kita pakai rumus, pastinya kalau yang namanya segitiga akan terlibat di dalamnya namanya trigonometri ya. Sudut dari bendungan itu akan diperhitungkan. Oke, selanjutnya, nah, nanti kalian bisa cek ya ilustrasi dari WIR itu di video-video yang ada ya, yang banyak beredar di internet ya. Oke, sekian dari saya. Untuk latihan-latihan soal bisa kalian lihat contoh soal yang ada di Jinkopis dan bisa coba kalian kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.